akhirnya malah mampir ke kuburan pitung katanya. Hanya biji karet kagak dapet sama sekali. Air angkot. Akhirnya gue jalan kaki dari stasiun Citayam sampai Gang Pinang. Nyampe parkiran, pas mau ngambil motor, kuncinya tinggalan di toko. Pas pagi, kuncinya ada di depan gerbang. Ya udah itu aja. Ini benar-benar sial tapi menakutkan. Sumpah gue kejebak sama orang-orang yang pada berantem. Jebak di antara petugas stasiun sama warga yang penumpang KRL itu. Suatu waktu tuh gue berantem sama cewek gue. Ya jadi gue berantem sama cewek gue. Kan galau ceritanya nih, kayak anjir maksud tigana tukang parkir lagi megang lalin. Kepala gue kebentok lalin aja lagi begini. Kepala gue kebentok lalin. Gue minta maaf dulu sama cewek gue sekarang nih. Yang maaf aku ceritain ya. Gue lihat di YouTube tuh kan vibes-nya. Jadi gue tahu tuh Gunung Mas kayak gini. Ya kan makan habis 55.000 dua. Parah itu sial. Ketika gue ditabrak sama ibu-ibu, gue terus diteriakin sama warga. Jadi tersangka korban tabrak lari, disuruh ganti rugi 50 juta cok. Gila, ada orang jatuh yang pertama kali mungkin gue nggak nolongin. Gue takut jadi tersangka korban tabrak lari lagi. Tuh gua mau berangkat ngelancong nih sama istri yang sekarang ya kan. Teriakin sama supir mobil bak. Kata tuh supir, "Bang, mau fogging, Bang." Sempat ikut kompetisi taekwondo, ngobrolin sama dia, ditunjuk random tuh cowok. Berani aja dulu. Tendangan gue ada yang masuk. Nah gue sekali mulai tendangan gue ada yang masuk, giliran dia nyerang langsung kena perut, kalah udah gue masuk. Oke, ini ada nih. Gua hal tersial yang gua alamin waktu gua masih kecil. Jadi gua si Ipung sama si Cahyo kalau nggak salah tuh, gua diajakin sama si Freddy, si Golun. Diajakin nyari biji karet Pondok Cina. Ya baik lagi gua. Ayo kita nyari biji karet yuk. Di mana? Pondok Cina. Itu gudangnya biji karet katanya. Waktu itu lagi musimnya biji karet tuh kan. Waktu itu kalau beli biji karet 1.000 dapat 5 biji. Sedangkan gue jajan sehari 1.000. Akhirnya gue jalan, ya kan, gue jalan sama si Freddy tuh naik kereta dari stasiun Bojonggede. Dulu kan kereta gratis kan. Gue jalan sampai di Pondok Cina, si Freddy bingung. Akhirnya di Pondok Cina gue muter-muterin itu apa tuh gedung gede-gede itu di Pondok Cina. Gue nyariin pohon karet nggak ketemu. Akhirnya malah mampir ke kuburan pitung katanya. Iya baik kata Pak, itu bukan kuburan pitung. Gue numpang. Akhirnya gue nyasar berame-rame. Sialnya biji karet kagak dapet sama sekali. Akhirnya gue balik, si Freddy PA naik kereta turun di stasiun Citayam. Nah sampai stasiun Citayam gue bareng-bareng kagak punya duit, kagak, bingung jadi naik angkot. Akhirnya gue jalan kaki dari stasiun Citayam sampai Gang Pinang. Gue jalan kaki, itu sial kedua. Nah sialnya lagi pada lapar. Akhirnya kita nemu gorengan di plastik, kita makan berempat. Pusing itu gorengan tuh, bagus aku tuh makan bareng-bareng. Akhirnya sialnya lagi ya kan. Habis dari situ gue sakit meriang. Tuh sial ketiga tuh berturut-turut. Besok-besok kan kita janjian, kita jangan bilang-bilang ya, jangan ada yang tahu. Kalau tahu nih kita diomelin. Ya akhirnya kan rahasia nih ya kan. Ceritanya si Kuntul tahu, si Adul ngadu sama Abi, gue diomelin. Itu sial berturut-turut 4 biji. Gue nggak boleh main sama si Ipung, gue nggak boleh main sama si Golun, gue nggak boleh main sama si Cahyo. Gara-gara si Kuntul lemes ngadu lagi main bola. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat.
Main bola. No, si Aji kemarin ke Puruk Cina nyari biji karet. Abis gua. Sial gua. Nah itu aja. Hal tersial dulu pas kerja di CCM, di toko retail gitu ya. Pas closing jam 10 malam, pas udah mau pulang, nyampe parkiran, pas mau ngambil motor, kuncinya tinggalan di toko. Tokonya udah closing, mulai udah tutup, akhirnya itu naik ojek 10.000 cuma nyampe Bambu Kuning. Dari Bambu Kuning jalan kaki sampai rumah, ngambil kunci lagi. Akhirnya minta danterin sama temen buat ngambil motor lagi balik ke rumah. Itu ya capek juga kayak gitu bolak-balik. Akhirnya pas pagi kuncinya ada di depan gerbang. Ya udah itu aja dah. Gerbang tokonya itu pas buka, wah ini kuncinya nih, jatuh ternyata. Aduh, apa satu emang. Ini hal tersial gue sih lebih menakutkan ya nih. Cuman gue kayak ya gue ceritain aja dah. Jatuh. Enggak, ini bener-bener sial tapi menakutkan. Oke. Sumpah, gua dulu kerja di tahun 2012 ya di Sinar Laut. Gue sebutin nama PT-nya ya. Gua dulu itu Sabanari ya, namanya naik kereta di atas. Di situ lagi sedang-sedangnya PKD, lagi ngejegatin di Manggarai. Di situ gua kejebaknya dalam arti gua ada di atas, gua disuruh turun. Terus di situ malah pada lempar-lemparan batu. Gua kejebak sama orang-orang yang pada berantem. Gue bingung mau kemana nih. Akhirnya gue ditolongin sama satu orang, namanya itu ya gue nggak sebutin dah. Ada orang lah, orang nginjir, narik gue di sambungan kereta biar gue tuh selamat di situ. Ya sampai situ sih, ya itu menurut gue hal sial gue kejebak di antara petugas stasiun sama warga yang penumpang KRL itu. Itu doang sih udah. Sebenarnya sini ada dua ya, nggak cuma iya nggak cuma sial tapi ada hal absurdnya juga. Jadi di suatu waktu tuh gue berantem sama cewek gue. Iya, jadi gue berantem sama cewek gue. Nah, kan galau ceritanya nih, kayak anjir bangsat. Gitu-gitu. Temen gue ngajakin nganterin anterin gue naik gitu. Ya udah kan, gue namanya orang baik hati kan, gue anterin aja deh nih. Ayo kemana gitu. Lagi galau naik motor kan enak banget ya. Ya udah gue anterin, udah sampai tujuan, gue pulang nih. Udah pulang sendiri kan kayak menghayati banget gitu, galau sambil naik motor. Lagi naik motor ketemu pertigaan ceritanya. Ketemu pertigaan tukang parkir lagi megang lalin. Pala gue kepentok lalin aja lagi begini-gini. Tak, pala gue kepentok lalin. Itu gue dari sedih sampai ketawa tuh. Kata gue anjir. Udah tuh, iya gak lama dari situ ban gue bocor geol-geol gini. Anjir, gue habis nganterin orang, gue yang kena sial, tayut. Sampai rumah gue gini-gini, gak punya duit malah, tayut. Udah gitu ya sial gue sama absurd gue. Cerita sial gue ini sebelumnya gue minta maaf dulu sama cewek gue sekarang nih. Yang maaf aku ceritain ya. Malu banget. Sumpah sial banget, aneh banget. Jadi waktu pertama gue kenal sama cewek gue yang sekarang, gue ngajak ke Gunung Mas. Sini Gunung Mas. Ya, jadi gue karena gue nggak tahu jalan, gue lihat di YouTube tuh kan vibes-nya. Jadi gue tahu tuh Gunung Mas kayak gini. Terus pokoknya singkat cerita, hari Minggu gue jemput dia buat pertama kalinya gue ketemu, langsung jalan ke Gunung Mas. Gue nyasar. Gue nyasar dari siang sampai maghrib. Gue nyasar di perumahan sini. Gue nggak tahu di mana di perumahan sini. Terus gue udah bilang sama teman-teman gue mau jalan ke Gunung Mas. Jadi pas besoknya gue ditanya sama teman gue, gimana ke Gunung Mas? Gue bilang bagus banget Gunung Mas.
bagus banget. Terus karena gue udah lihat di YouTube tuh video-video orang, gue bilang lu kalau masuk sini bayar, padahal gue tahu dari YouTube. Itu sih sumpah malu banget gue. Pertama kali. Sampai ke Gunung Mas. Kagak. Jadi ujung-ujungnya gue tuh udah malam gue makan mie di sini. Gue makan mie, namanya kita mie ya kan, makan habis 55.000. Mie 2. Wah parah banget itu, sial banget. Mie 2 pakai telur 55.000. Bang. Minum Mantap. Oh ya minumnya teh anget tawar. Tidur di warung kali. Filter sebatang. Kagak. Dah gitu. Itu sih sial gua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bicara sial. Sial itu kurang baik atau kurang keberuntungan. Ya mungkin dalam kehidupan ini kita pernah mengalami kesialan atau kurang baik, nasib buruk. Ya mungkin banyak juga ya kesialan yang gue alami. Ya mungkin ini kesialan ini mungkin 1 tahun yang lalu. Ketika gue ditabrak sama ibu-ibu, ya mungkin niat gue baik, pertama kali ibu-ibu nabrak gue ditolongin, gue terus diteriakin sama warga, jadi tersangka korban tabrak lari. Di situ gue bener-bener niat, padahal gue yang ditabrak, tapi gue diteriakin tersangka korban tabrak lari. Ya Allah, kata gue dah, gue gimana gue mau jawabnya, namanya warga, gue sendiri. Ya mungkin gua di situ udah nyari angkot, udah gua nolongin ibu-ibu, terus gue diteriakin tersangka korban tabrak lari, dan gua disidang sama PRW sama PRT, motor, SIM, STNK semua ditahan. Bang. Terus gua dibawa ke rumah sakit dan disuruh ganti rugi 50 juta, cok. Gila gak tuh? 50 juta, gue dari mana? Gue juga ngeliat juga belum duit 50 juta. Kira-kira gue 50 juta. Mungkin cerita itu panjang. Mungkin gue juga balik lagi ke intinya aja. Mungkin dari situ gue juga trauma nih. Ketika ada orang jatuh, yang pertama kali mungkin gue nggak nolongin. Gue takut jadi tersangka korban tabrak lari lagi gitu, tabrak lari. Jadi gue jadi tersangka. Mungkin kalau udah ada yang kumpul nih, mungkin baru gue nolongin dah. Cuman kalau yang pertama kali gue ntar dulu dah, gue trauma dulu, takutnya gue disangka lagi korban tabrak lari. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi hal yang sial ya, hal tersial yang gue pernah rasain tuh waktu gua mau berangkat ngelancong nih sama istri yang sekarang, ya kan, sama belam-belam gue yang sekarang. Nah, ceritanya tuh gue emang belum ganti oli, ya kan. Gue mampir dah tuh di pertigaan Limo, ke bengkel gue ganti oli, ya kan. Pas gue ganti oli, nggak tahu kenapa itu suara motor gue halus banget gitu. Pas gue lagi jalan nih, udah jemput dia, gue diteriakin. Pas nyampe di Margonda, diteriakin sama supir mobil bak. Kata tuh supir, "Bang, mau fogging bang," gitu. Pas gue liat ke belakang, buset, itu asap banyak banget di. Gila, itu hal yang tersial sih. Gua udah bawa cewek itu, terus dengan kondisi motor yang ketika lu taikin itu keluar asap banyak banget dari knalpot lu. Itu malu banget sih anjing. Terus juga sial banget sih itu. Ya tapi syukurnya sekarang jadi istri. I love you istri. Ya salam. Hai. Hal sial yang
apa ya, yang gue inget tuh berkesan, bukan berkesan, yang paling memorable buat gue waktu itu gue sempat ikut kompetisi taekwondo. Nah, sempat ikut kompetisi taekwondo. Kan ada partai-partainya tuh, satu partai itu 2 orang. Terus gue heran, kok partai gue nggak nongol, nama gue nggak nongol, gue nggak tanding, gue nunggu lama banget. Akhirnya kayak semacam panitia gitu manggilin nama-nama yang belum tanding. Terus ya udahlah, berapa orang itu, sekitar ada 10 orang laki-laki kumpul di satu ruangan. Terus gue dipanggil gini, ditanya gini, kau berani sama dia? Ditunjuk random tuh cowok, berani? Berani aja dulu. Ya udah, siap. Langsung tuh nggak lama gue masuk arena, dicek kuku apa segala macem kan. Terus pas udah di arena ternyata dia lebih proper, kayak atlet luar biasa lah pokoknya. Gue langsung ngedon. Sabuk hitam. Iya, enggak, sabuk udah hitam, gue juga sama. Gue udah lah, ya udahlah, berani aja. Tendangan gue ada yang masuk. Nah, gue sekali mulai, tendangan gue ada yang masuk, giliran dia nyerang, langsung kena perut. Dar. Kalah udah gue, langsung knock out. Langsung udah kelar, langsung ya udah cabut. Itu aja sih.